Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan bersurvei tentang ronde keperawatan, di mana Yoyo Novianto sebagai kepala ruangan, terus saya sendiri sebagai perawat primer, Sulisi Octavia perawat pelaksana, Nur Hamila pelaksana, Hilda perawat pelaksana juga, Haji Ahmad dokter spesialis bedah, kemudian Tia Gustin ahli gizi, Kosim dan Didik orang tua pasien, dan kita kenal juga Doni Reza sebagai pasien. Untuk menyingkat waktu, kami akan mulai surveinya. Silakan di tempat masing-masing. Tempatnya menjelaskan. Di sana itu kepala ruangan, di mana ini saya umpamakan. Ini adalah kepala ruangan. Nah, di sini itu saya umpamakan ada sekat, satu ruangan tetap satu ruangan, di mana ini perkumpulan perawatnya, perawat pelaksana. Di sini, ya. Terus di sini, ini adalah ruangan perawatan ya. Ini di mana untuk tempat duduk untuk keluarga pasien, ya. Oke. Suatu hari di ruang kenanga rumah sakit ini terdapat pasien dengan nama Tuan Doni Sanjaya Hukum yang mengalami fraktur akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Bareng. Selanjutnya adalah tahap observasi, mana observasi dilaksanakan oleh perawat pelaksana. Selamat pagi Pak Doni, bagaimana keadaannya? Masih menyeri? Bagaimana makannya gimana? Bapaknya iya weh. Mengobservasi pasien, perawat pelaksana kembali ke ruangannya untuk berkonsultasi tentang keadaan pasien kepada perawat primer. Ya, Harinya itu 110 masih pendarahan. Terus kayaknya ini resiko infeksi soalnya positif sudah tinggi. Gimana kalau Pak Doni nanti konfirmasi untuk ke dokter Zenji? oh iya. Berapa tadi DCP-nya? Berapa? Nanti habis ini saya mau konfirmasi ke kepala ruangan saja ya. Ya nanti akan kita selanjutnya. Selanjutnya, Selamat Pak Syarif. Gini Pak, menurut hasil observasi tadi, ini pasien gelisah pasiennya Pak. Pasien siapa ya? Masih pendarahan, pasien dengan nama Tuan Doni ya? Kendaraan? Pendarahan, terus tadi apa ya? Tekanan darahnya nanti menurun. Berapa? 90 harus Ya. 70. Tadinya berapa? Tadinya 110 per Nagasinya juga tinggi Pak. Tentunya tinggi. Udah lab ya? Pemeriksaan lab ya? Udah. Apa perlu kita foto ronsen dulu Pak? Iya perlu. Udah. Oh, gitu.
Ini Pak foto Pak. Gimana? Udah ya? Oh, ya Pak parah ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lebih baiknya saya telepon dokter. Kasih tahu yang gue ya. Dokter. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Di sini ada di rumah sakit Ismi ini ada pasien yang bernama pasien Tuan Reza itu mengalami fraktur di femur. Mengalami perdarahan. Terus nadinya 110 dokter. Nadinya tinggi dokter. Gimana? Saya langsung sana saja, 10 menit insya Allah saya nyampe di sana ya. Oke dokter. Terima kasih dokter ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Zainuddin datang. Dokter. Apa gitu? Ya udah saya langsung ke pasiennya saja ya. Ada dok saya. Tadi jam 9 pagi, Pak. Udah gitu. Enggak. Mana? Kemana saya? Hasil labnya? Slide-nya ini. Gimana, Dok? Udah dulu ya. Gimana Pak? Hah? Sakit. Udah dikasih anestesi. Udah kasih terus mana perdarahan. Kemudian Udah berapa hari ini? baru 1 hari. Kemarin. Iya. Sakit? Dokter terapinya untuk pasien Lebih baik karena keluarganya tidak terlalu. Terus kayaknya untuk pasien Joni ini perlu tindakan lebih lanjut, tindakan operasi. Soalnya kalau menurut dari hasil tesnya di sini multiple faktor. Dan sini kayaknya ada indikasi ini kalau dari TTV-nya kan suhunya agak naik. Operasi biar nggak menjelang. Coba dipanggil Pak Amiran, tolong Pak keluarganya. Bapak dimohon ke kantor sama dokter Pak. Ada yang harus dikonsultasikan dengan pasien Pak Doni Pak. Mari Pak. Iya. Silakan duduk Pak. silakan Pak. begini itu harus soalnya di sini tulang patah tulang itu nggak patah. Ini untuk kalau dibiarkan itu kesulitan untuk menyambung kembali. Ini perlu dioperasi. Itu Pak. Makanya Sekarang tinggal minta persetujuan dari keluarga. Atau mungkin kalau bisa Bapak sendiri sama keluarga mungkin dulu bagaimana kelanjutannya Bapak bisa kasih tahu ke Bapak ya itu. John, gimana Pak? Ini apakah seharusnya anak saya Doni ini harus dioperasi atau gimana, Pak? Iya, memang ini harus dioperasi, Pak. Memang harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi, ini bisa fatal. Soalnya di sini ada indikasi bahwa
sudah terjadi infeksi. Sudah terjadi infeksi, kalau dibiarkan itu akan menjalar ke yang lain, akan memperparah keadaan. Gimana Pak? Bisa di Kalau setuju tanda tangan di sini Pak. Benar, Pak Kosim, gini, ini adalah rincian biaya yang harus dikeluarkan untuk operasi ini ya. Untuk operasi ini membutuhkan biaya 3 juta. Terus 3 juta. Rinciannya seperti ini. Baca terus ibu. Rinciannya seperti ini 3 juta. Ini itu biaya perawatan. seumpama pasca operasi nanti Bapak Kosim mau membawa anaknya pulang, itu tidak apa-apa. Tetapi jaminan kartu KTP Bapak sama anak Bapak kami tahan untuk pelunasan biaya selama 3 bulan ke depan nanti. Saya kasih waktu 3 bulan ke depan untuk pembayaran yang masih kurang. Berarti dari pihak keluarga ini untuk pembayarannya bisa nyicil atau gimana? Bisa, tapi kita cuma bisa kasih waktu 3 bulan saja. Dan jaminannya KTP Bapak sama anak Bapak. Setuju Pak? Bapak Gimana Pak? Saya setuju. Kalau setuju, Bapak ada tangan di sini ya? Silakan Bapak. Silakan Pak. Setuju. Terima kasih Pak. Selanjutnya Dr. Zen pun kemudian para perawat berdiskusi lagi dengan para perawat-perawat yang ada di kantor perawat. Ini kan pastinya kan kalau menurut saya pasca operasi kan membutuhkan asupan gizi yang tepat. Nutrisi ya? Iya, nutrisi. Bagaimana sih? Maksudnya gini Pak, terapinya itu harus kan ada gizi, terus apanya itu harus Pak. Oh gitu dah. Iya Pak. Terus tindakan lanjutnya itu operasinya kapan? Harus gitu. Baiklah Pak, saya nanti atur untuk kegiatan operasinya kapan. Ya. Terus nanti setelah ini saya konfirmasi langsung dengan ahli gizi. Oke. Ya. Oke. Semuanya Pak ya? Ya. Kemudian perawat primer pun. Assalamualaikum. Ada pasien membutuhkan Anda untuk sebagai ahli gizi nanti untuk asupan nutrisi pasien ini pasca operasi. Apa Anda bisa datang sekarang? Saya akan datang dan mendatangi pasien langsung untuk gizi yang tepat. Tunggu ya Pak Pia ya. Assalamualaikum. Ya Pak ya. Periksa dulu ya. Bisa ngelar-lar. Itu kelasnya dong. Tadi udah ditetes. Sudah dong. Setelah operasi. Sudah. Gizinya? Baik, untuk gizinya Pak Doni di sini kan Bapak mengalami patah tulang. Jadi Bapak Doni ini harus makan protein yang banyak biar untuk jaringan Pak Doni itu. Misalnya makan telur nggak apa-apa Pak. Kalau nggak gatal itu nggak apa-apa untuk pertumbuhan jaringan. Juga Bapak jangan lupa minum susu untuk kalsiumnya, untuk pembentukan tulangnya. Ya. Itu harus setiap hari Bu. Iya, setiap hari. Nggak apa-apa makan makanan yang mengandung protein, nasi sama lauk telur juga nggak apa-apa. Iya. Setelah itu Dokter Zainuddin pun bagaimana Dok untuk
untuk perkembangan pasien pasca operasi ini? Nah, alhamdulillah kayaknya udah mendingan, pasien keadaan dirinya udah mendingan ketimbang sebelum dioperasi. Jadi untuk pasien Doni ini bisa dibawa pulang. Untuk hari ini bisa dibawa pulang. Terus sebentar lagi saya akan memberikan resep dulu ya. Dengan memberikan resep yang harus diminum oleh pasien, para pelaksana pun memberikan dokter obatnya kepada pasien. Selamat pagi Pak. Tadi menurut dokter Zainuddin keadaan anaknya Bapak ini sudah awalnya sebelah dan bisa dipulang. Ini adalah obat yang harus diminum, amoksilinya 3 kali, analgesinya 1 kali sehari ya Pak ya. Tolong diminum teratur, terutama amoksilinya untuk menyembuhkan. Kemudian untuk makanannya harus yang banyak mengandung protein Pak ya, seperti yang dijelaskan sama Mbak Fia tadi. Yang banyak protein, kalsium, susu, pokoknya yang ikan-ikanan gitu Pak. Iya. Ini Pak ya. Makan telur juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, itu kan protein. Misalkan nggak punya alergi gatal. Kemudian pasien diperbolehkan pulang, perawat pun melepaskan infus yang ada pada pasien. Yuk, masuk di situ. Kayak ini beneran. Ya wes biasa. Roleplay tentang ronde keperawatan yang bisa kami tampilkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.